ya. Dan saya berterima kasih untuk Bapak Pendeta bersama dengan majelis yang sudah memberi saya kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya jalan agak sedikit tertatih-tatih, itu bukan karena saya baru selesai berkelahi dengan malaikat, karena nama saya Jacob. Bukan itu, bukan pangkal paha saya habis dipukul oleh malaikat dan saya jalan tertatih-tatih. Tidak Bapak Ibu, ada mahasiswa yang cukup berani bertanya kepada saya, kenapa Bapak jalan tertatih-tatih seperti itu? Apakah baru selesai berkelahi dengan malaikat? Saya bilang, kamu cukup berani untuk bertanya seperti itu. Padahal sebenarnya kamu sudah tahu kalau saya sedang sakit. Ya, Bapak Ibu, saya sakit stroke tahun 2012. 3 tahun saya bergumul cukup lama untuk melawan penyakit ini. Tapi puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Menjadi seorang gembala sidang, menjadi seorang dosen, dan menyelesaikan studi S3, itu satu pencapaian buat saya yang luar biasa. Ya, tidak ada orang stroke yang seperti itu. Oleh karena itu saya bilang sama teman saya, coba kamu tanya-tanya deh. Mungkin di Kick End itu ada acara untuk orang stroke yang bisa nyetir mobil dari tol Jagorawi sampai ke Cikampek, sampai ke tol Tangerang, keliling Jakarta dan Bogor. Ada nggak sih begitu? Tapi saya belum dapat Bapak Ibu. Kalau ada bilang sama saya Bapak Ibu ya, yang kenal acara Kick End, biar bisa tampil di sini. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama buka firman Tuhan karena waktu yang diberikan kepada saya cukup singkat. Maka perkenalan sampai di situ, nanti seterusnya kita bertemu, kita akan saling tegur menegur lagi. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Tema kita hari ini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Yehuda. Ya, Yesaya bernubuat kepada umat Israel pada masa 4 raja sekaligus di Yehuda, yaitu Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Satu pencapaian, satu waktu yang cukup panjang bagi Yesaya untuk melayani dari Raja Usia sampai kepada Raja Hizkia. Dan saudara-saudara yang saya kasih, kitab Yesaya tidak hanya itu, tetapi kitab Yesaya dikenal sebagai kitab Injil dalam Perjanjian Lama. Mengapa demikian? Karena kitab Yesaya banyak berbicara tentang nubuat yang berhubungan dengan Mesias atau Kristus. Nubuat yang berhubungan dengan jalan hidupnya, kelahirannya, cara kelahirannya, misinya di dunia, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, kedudukannya di sebelah kanan Allah Bapa. Seluruh hidup Yesus Kristus dinubuatkan dengan sempurna. Ada sekitar 300 nubuat dalam Perjanjian Lama tentang Yesus Kristus yang digenapi dengan sempurna di dalam Perjanjian Lama. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kitab Yesaya berisi 2 bagian besar. Bagian pertama pasal 1 sampai pasal 39 berbicara tentang nubuat untuk Yehuda dan Yerusalem. Sementara bagian kedua pasal 40 sampai 66 berbicara tentang keselamatan untuk bangsa-bangsa di pembuangan. Dan bagian yang kita baca ini Bapak Ibu biasanya disebut dengan nama Deutero Yesaya. Tuhan yang saya kasihi, teks yang kita baca ini bagian kedua dari Deutero Yesaya yang berisi berita tentang kelepasan umat Israel dalam pembuangan dan pengampunan dosa serta nubuat tentang Yesus Kristus. Satu berita sukacita bahwa perhambaan di Babel
70 tahun segera akan berakhir dan dosa-dosa mereka diampuni. Satu berita sukacita yang luar biasa. Ayat 1 dan 2 segera diikuti oleh satu ajakan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu ayat 3 dan 4, lalu ayat 5, semuanya itu bermuara pada satu tujuan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah manusia. Bapak, Ibu dan Saudara, kelihatannya ada 3 hal penting dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, berita pengampunan dan kelepasan dosa. Berita kebebasan dari perhambaan. Yang kedua, tugas dan ajakan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Ketiga hal ini berkaitan erat. Oleh karena itu saya ingin memberikan satu renungan kepada Bapak Ibu dari ketiga poin ini. Tetapi saya kasih tahu sama Pak Penatua Manalo, waktu saya 30 menit. Jadi kalau satu poin 10 menit, berarti 3 poin 30 menit. Tapi kalau satu poin 15 menit, berarti 3 poin 45 menit. Kalau satu poin 20 menit, berarti genap 3 poin 1 jam. Mengapa demikian Bapak Ibu? Memang saya terbiasa berkhotbah 1 jam. Jemaat saya terbiasa mendengarkan khotbah pengajaran. Oleh karena itu kalau khotbah 30 sampai 40 menit, mereka tiba-tiba kaget, kok sudah selesai ya? Kalau ada pendeta undangan bertanya, khotbahnya berapa menit Pak? Semampu Bapak berapa? Karena jemaat saya siap untuk mendengarkan 1,5 jam. Tapi Pak Manalo bilang, kelihatannya jemaat GKPI JK Depok belum siap mendengarkan 1 jam. Amin Bapak Ibu. Nah berarti nggak setuju. 1 jam nggak setuju. Ada yang mau buru-buru pulang nih? Oke, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, berita pertama, poin pertama adalah berita penghiburan. Apa itu berita penghiburan? Tapi sebelum kita ke berita penghiburan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik bahwa ada satu hal yang perlu kita lihat, bagaimana kondisi bangsa Israel ini. Kondisi umat Israel ini Bapak Ibu adalah kondisi di mana mereka berada di dalam tekanan dan masalah. Karena mereka ditawan di negeri asing. Mereka berada persoalan dan masalah, pergumulan dan tekanan. Karena mereka jauh dari kampung halaman mereka. Terlebih mereka jauh dari Yerusalem, dari Bukit Sion, dari Bait Allah. Kiblat ibadah mereka. Sukacita, damai sejahtera hilang. Tidak ada lagi di hati mereka. Mereka hidup dalam tekanan dan masalah. Inilah kondisinya Bapak Ibu. Oleh karena itu berita penghiburan ini penting untuk mereka. Hiburkanlah. Hiburkanlah. Perhatikan ayat 1-2. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan. Perhambaannya sudah berakhir dan kesalahannya telah diampuni. 2 hal yang Bapak Ibu. Perhambaan karena dosa dan pengampunan karena dosa. 2 hal yang selama ini Tuhan tahan. 2 hal yang selama ini menjadi penyebab utama bangsa ini ditawan di Babilonia. Karena dosa. Karena kesalahan dan pelanggaran mereka. Nabi Yeremia sudah bicara jauh-jauh hari sebelum Yesaya. Mengatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Ibu, 70 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau dia ditawan ke sana, Daniel umurnya berapa? Daniel, Hananya, Misael, Sadrak, Mesak, Abednego, kenal? Umurnya berapa waktu di baru? Kalau 70 tahun ditawan, berarti mereka sudah berusia 90 tahun. Bukan waktu yang singkat. Hidup di dalam tekanan, hidup di dalam masalah, hidup di dalam pergumulan, hidup jauh dari kampung halaman, hidup jauh dari sukacita dan damai sejahtera, hidup jauh dari tempat ibadah mereka. Itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Tetapi berita penghiburan ini datang kepada mereka. Hiburkanlah mereka bahwa perhambaan mereka sudah berakhir dan pengampunan dosa akan berakhir dalam hidup mereka. Bapak Ibu, dosa itu akibatnya jahat. Pertama, dosa itu membuat kita terjajah, menjadi budak. Ayat-ayatnya sudah saya tampilkan di situ, Bapak Ibu boleh lihat. Dosa membuat kita menjadi musuh dan setru Allah. Dosa membuat kita mengalami kematian. 3 kematian, kematian jasmani, kematian rohani,
dan kematian yang kekal. Ya. Kejadian 12 berkata apa? Allah bilang sama Adam dengan Hawa, tetapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan, sebab pada hari yang engkau makan pastilah engkau mati. Permisi tanya Bapak Ibu, apakah ketika Hawa dan Adam makan buah itu langsung mati? Tidak. Mereka masih hidup 900 tahun lagi. Berarti kematian ini masuk pertama kematian rohani. Terpisah dari Allah, terusir dari hadapan Allah. Tidak ada persekutuan dengan Allah lagi. Kematian fisik manusia 900 berkurang menjadi 120, menjadi 70, dan kalau kuat menjadi 80. Lalu yang paling mengerikan adalah kematian kekal. Neraka menunggu kita. Tetapi Bapak Ibu, semua itu sirna. Semua itu lewat. Semua itu tidak bermakna. Karena ada berita penghiburan. Jadi akibat dosa itu fatal, menjadi budak, menjadi hamba, terbelenggu, terjajah, menjadi setru musuh Allah, mengalami kematian rohani, kematian fisik, dan kematian kekal. Oleh hati terhadap dosa, Bapak Ibu. Dosa itu manis, dosa itu enak, dosa itu menggiurkan, dosa itu tampil dalam hal yang paling manis dan paling indah dalam hidup kita, menggoda hati kita, menggoda jiwa kita, menggoda hidup kita, tetapi hasil buruk. Akibatnya fatal dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, berita pembebasan dari perbudakan dan pengampunan dosa adalah suatu berita besar, suatu berita sukacita, satu berita kemenangan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, orang kalau di penjara 15 tahun, 20 tahun, jangankan 15 tahun, 1 tahun, 2 tahun, kerinduan di hati dia itu adalah supaya saya bebas. Supaya saya bebas. Berita paling terbesar bagi seorang narapidana adalah kebebasannya. Dan berita terbesar bagi seorang yang terbelenggu, terjajah karena dosa, diperbudak dan diperhamba oleh dosa adalah pengampunan dari Allah. Tidak ada berita yang lebih besar dari itu. Tidak ada berita yang lebih menyenangkan dari itu. Tidak ada berita yang lebih hebat daripada itu selain daripada engkau bebas dari dosa. Ucapan syukur bangsa ini Bapak Ibu, bangsa Yehuda, adalah menyiapkan jalan bagi Tuhan. Perbaiki hidup kamu, bertobat, percaya kepada Tuhan, taat setia kepada Taurat firman Tuhan. Tidak lagi keras kepala, tidak lagi tegar tengkuk, tidak lagi memberontak, tidak lagi berkhianat. Bapak Ibu dan Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, selain umat Israel mendengarkan berita sukacita ini, kita sebagai orang-orang percaya juga bersukacita. Bapak, Ibu, dan saya, kita juga bersukacita. Tidak hanya bangsa Israel di pembuangan saja, tetapi kita bersukacita karena dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Karena kita kebebasan di dalam Tuhan, itu berita besar. Kenapa Bapak Ibu hadir hari ini beribadah? Kenapa Bapak Ibu setia mengikut Yesus? Kenapa Bapak Ibu setia memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk Tuhan? Kenapa saya mau tanya? Apa keuntungan untuk saudara? Adalah supaya saya selamat. Bapak Ibu datang ke tempat ini karena menginginkan surga, menginginkan keselamatan, kebebasan dari dosa. Dan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Berita apa yang paling besar dalam Natal ini adalah bahwa Tuhan datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Itu berita paling besar. Hal itu yang membuat hidup kita bergairah. Hal itu membuat kita melayani sampai hari ini. Karena apa? Karena pengampunan Tuhan. Membuat kita masih tegar sampai hari ini. Membuat kita masih kuat sampai hari ini. Membuat kita masih beraktivitas sampai hari ini. Dia Allah penyayang, Dia Allah maha sabar. Dia Allah pengampun. Mazmur 103 ayat 18 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu balas setimpal ini,
Kalau Tuhan itu membalas kita setimpal dengan perbuatan kita, tidak ada pun yang berani berdiri dan berkata bahwa saya hebat, bahwa saya gagah, bahwa saya yang paling berhasil dalam hidup ini. Perhatikan ayat 10 berkata, tidak dilakukannya setimpal. Itu artinya kesalahanmu dan dosamu lebih besar daripada kasih Allah. Tapi Allah tidak perhitungkan itu. Kalau Allah perhitungkan itu, saya percaya tugas Pak Pendeta Edi bukan di gereja, Pak. Tapi tugasnya di mana? Di TPU. Di rumah sakit. Karena setiap yang berbohong dipelintir mulutnya. Setiap yang gosip dicabut giginya. Tiba-tiba ada majelis telepon, tolong Pak. Hati mulutnya bengkok. Kenapa? Tadi malam dia gosip terus. Tuhan putar, malaikat putar bibirnya. Undang Pak Edi lagi, tolong Pak, ada jemaat yang laki-laki lagi, jelalatan leher di TPU Pak, tolong. Tugas kita bukan di gereja lagi, tapi di TPU. Kalau Tuhan memperhitungkan dosa kita, dan dia balas setimpal, tak ada yang bisa hidup. Amin Bapak Ibu. Berapa kali yang kau berbohong? Tadi pagi sudah berapa kali berbohong? Dosa bohong saja deh kita hitung deh. Halo jemaat, bohong saja, kita list nih. Bapak-bapak, tadi pagi udah bohongin istri berapa kali? Istri-istri, ibu-ibu, sudah bohong suami berapa kali tadi pagi? Dosa bohong dulu deh, jangan yang lain deh. Kayaknya terlalu banyak ya Pak ya. Kita hitung-hitung di listnya terlalu banyak. Tuhan ngampunin ya Pak. Sejauh timur. Pak Robert coba. Lagu ini enak sekali Bapak Ibu. Izin khotbah 1 jam. Mumpung ada di sini Pak. Saya sudah jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur kan harus khotbahnya Pak. Sejauh dari barat Engkau membuang dosaku. Ada yang bisa kita nyanyi sama-sama? Tiada kau perhitungkan kesalahan. Jauh ke dalam tubir laut yang paling dalam. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Dan kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Mazmur tadi berkata begitu, tidak setia. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih. Bukan hanya soal makan saja, bukan hanya soal pekerjaan saja, bukan hanya soal studi kita saja, bukan hanya soal kesehatan, tapi Tuhan memberi pengampunan dan kepada kita. Itu hal yang paling besar. Kadang-kadang kita tidak sadar itu Bapak Ibu. Kita terlalu sibuk dengan hidup kita. Terlalu fokus pada hal-hal seperti materi di dalam kehidupan kita. Lalu kita lupa bahwa every day, every time kita diberi pengampunan sama Tuhan. Sampai di titik ini saya harap Bapak Ibu mengerti. Pengampunan Tuhan itu luar biasa. Tidak hanya pengampunannya, tetapi dia memberi kehidupan kekal kepada kita. Sebenarnya kita semua sudah mati.
Kata Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya udah mati. Firman Tuhan banyak menggunakan kalimat lubang kubur. Hidupmu seperti di dalam lubang kubur, tetapi karena kasih karunia Allah, rahmat Allah yang besar, di dalam dan melalui Kristus kita diselamatkan. Artinya kalau Bapak Ibu tidak percaya Kristus, yang gak diselamatkan. Yakin bahwa semua yang hadir ini percaya Kristus? Yakin bahwa semua yang hadir ini sudah terima Tuhan Yesus? Bapak Ibu, saya tanya mahasiswa saya semester 3. Kamu sudah terima Tuhan Yesus? Pak, mohon maaf Pak, saya sudah semester 3, saya kok nggak kenal Yesus itu siapa? Wah ini miris, nangis saya. Mahasiswa teologi semester 3 belum terima Tuhan Yesus. Maka saya tanya, yakinkah Pak Manalu semua terima Tuhan Yesus? Yakinkah semua Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi? Karena firman Tuhan berkata ada lalang di antara gandum, ada singa di antara gondol domba, nyaru. Bapak Ibu koreksi hati kita. Dan ini terjadi kapan? Ini terjadi peristiwa Natal. Sebentar lagi kita memperingati Natal. Dan kita memperingati Natal itu berarti kita memperingati kedatangan Kristus, Yesus Tuhan. Maka firman Tuhan berkata apa? Nama yang diberikan kepada Yesus itu artinya apa? Dia juru selamat bagi kita. Dia pembebas bagi kita. Yesus itu dalam bahasa Ibrani-nya Jehoshua atau Yosua, yang artinya penyelamat. Jadi Yesus diberi nama itu. Matius pasalnya yang ke-1 ayat 1, ia akan melahirkan anak laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Lukas 1 ayat 31, ya, engkau akan menamakan dia Yesus. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Harusnya kita syukuri. Maka kita dan pengampunan dosa. Karena itu saudara, maka marilah kita mengucap syukur, janganlah lupa akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-2 berkata apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Salah satu kebaikan di ayat ini adalah Tuhan mengampuni segala kesalahanmu. Itu kebaikan Tuhan yang pertama yang dicatat dalam Mazmur 103. Ia segala kesalahanmu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar nggak kalau diampuni? Diampuni itu gimana sih? Dimaafkan sama nggak? Tidak. Maafkan masih ingat. Tuhan tidak memaafkan kita, tapi Tuhan mengampuni sejauh timur paling dalam. Dia membuang segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu dan Saudara, tidak hanya itu, tapi kita juga diminta untuk mempersiapkan jalan baginya, menyiapkan hati kita agar Sang Juru Selamat itu datang, mendapatkan tempat yang layak di hati kita. Ya, kebiasaan Natal kita itu dekor rumah, ngecat rumah. Orang di Manado sudah bau kue di mana-mana. Orang di NTT sana, di Medan sana ya identik dengan itu, pakaian yang baru, makanan disiapkan, semua disiapkan, panitia disiapkan. Saya baca tuh Natalnya banyak ya Pak ya. Ada Natal pemuda, ada Natal sekolah minggu, ada Natal ibu-ibu, ada Natal bapak-bapak, ada Natal umum. Natalnya pendetanya bingung biar siap firmannya dari mana. Mau ngomong apa pendetanya ini? Ini Natal banyak sekali ini. Nah, saya bilang sama jemaat, daripada saya khotbah ini, saya khotbah aja Yohanes 3 ayat 16 untuk semua Natal. Jadi kalian bikin temanya dari Yohanes 3 ayat 16. Saya khotbah untuk semua Natal. Begitu Pak? Iya. 1, kasih yang besar. Kasih yang menyelamatkan. Mujizat dalam kasih. Lu bikin aja temanya. Yohanes 3 ayat 16. Mau undang berapa Natal saya khotbah semua. Ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Tapi kita lupa persiapkan hati kita. Kita lupa persiapkan hidup kita untuk menyambut Yesus Kristus. Natal itu identik dengan pesta pora, hedonisme, konsumerisme, identik dengan materialisme. Kita lupa inti dari Natal itu.
Maka firman Tuhan bilang apa? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Persiapkan hati kita. Yang kedua poin, ini cepat-cepat nih supaya selesai. Kemitraan Allah dan manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Allah itu mau datang menjumpai manusia. Itulah konsep keselamatan di dalam Kristen. Beda ya dengan agama lain. Kalau di agama lain manusia yang mencari. Tapi di kekristenan konsep keselamatannya unik. Allah yang datang mencari manusia. Tapi tidak hanya itu, Allah juga bermitra dengan manusia. Manusia perlu persiapkan jalan bagi Tuhan. Ayat 3 dan 4 berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini nubuat yang digenapi di dalam Yohanes tadi. Siapakah orang itu yang berseru? Yohanes Pembaptis. Tetapi untuk kita mempersiapkan jalan itu bukan berarti dalam arti yang hurufiah Bapak Ibu. Seperti jalan-jalan diperbaiki saat pejabat berkunjung. Tidak. Tetapi mempersiapkan jalan, berbicara tentang mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Kemarin Pak Prabowo berkunjung ke Nusa Tenggara Timur dalam rangka Tanwir Muhammadiyah ke-112. Saya tahu persis karena saya orang Kupang Bapak Ibu. Di depan Universitas Muhammadiyah, tempat untuk beliau memberikan ceramah, itu jalannya jelek sekali, berlobang-lobang Pak. Tapi ketika bertemu Pak Prabowo datang, jalannya mulus. Sekejap itu diperbaiki semuanya Pak. Mulus semuanya. Enggak ada lobang-lobang. Sampai orang Kupang bilang, sering-seringlah Pak Presiden berkunjung ke sini. Supaya jalannya diperbaiki oleh pemerintah. Mohon maaf kalau ada PNS di sini. Ya. Ini mentalitas yang sangat buruk sekali. Diperbaiki kalau ada kunjungan, Bapak Ibu. Saya ingat SMP dulu. Waktu itu Gubernur Bank Indonesia Profesor Dr. Adrianus Moi, orang Nusa Tenggara Timur, orang dari Pulau Rote, datang berkunjung. Pejabat di Pulau Rote, pulau terselatan dari Indonesia, semua jalan-jalan di aspal Pak. Jadi mempersiapkan jalan bukan begitu Bapak Ibu. Persiapkan jalan adalah simbol dari kondisi hidup kita yang perlu diperbaiki. Ini bisa terlihat dari beberapa kata di dalam bacaan kita. Misalnya apa? Padang gurun, padang belantara, gunung dan bukit, tanah yang berbukit, tanah yang berlekuk. Itu semua melambangkan kondisi hati yang kering, keras, tandus, gersang. Kondisi hati yang sombong, angkuh, penuh kejahatan, ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Itu kondisi padang belantara dan padang gurun. Itu kondisi hati yang sangat buruk sekali. Kondisi hati seperti itu perlu diperbaiki. Kondisi hati seperti itu harus disiram, disuburkan, diluruskan, diratakan. Pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa luruskan hati saya? Bagaimana saya bisa ratakan hati saya? Bagaimana saya bisa suburkan hati saya? Supaya menjadi tempat di mana datang dan berdiam di dalamnya. Yang pertama, tinggalkanlah cara hidupmu yang lama. Ya. Jadi bagaimana supaya hati kita itu menjadi hati yang siap menyambut kedatangan Kristus? Bapak Ibu, pertama tinggalkanlah kehidupan yang lama. Orang Israel hidup di dalam cara hidup yang lama, padahal mereka mengenal Tuhan, menyebabkan mereka dibuang. Penyembahan berhala alias tidak setia, alias mendua hati, berkhianat, berselingkuh, keras kepala, tegar tengkuk, memberontak. Padahal mereka tahu, mereka lihat mujizat Tuhan, mereka mengalami jemahan Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Tapi seiring dengan itu, orang Israel juga hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Bukankah kita juga seperti itu Bapak Ibu? Kita ibadah setiap minggu, kita melayani setiap minggu, kita iring Tuhan, kita mengaku kita orang Kristen, kita mengaku kita pengikut Kristus, tetapi kita hidup tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak Tuhan, kita orang Kristen yang biasa-biasa saja. Padahal firman Tuhan berkata, 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Orang Kristen tidak bertobat sungguh-sungguh. Dia tomat. Tomat itu tobat kumat. Ada orang KTP, Kristen tanpa pertobatan. Yang lebih ngeri lagi, Kristen kapal selam. Bapak Ibu buat kapal selam. Kapal selam itu 3 bulan baru dia ke permukaan. Ngambil oksigen dan isi ransum.
ini kayaknya nggak bisa ditandingi nih. Dia bikin kapal selam 6 bulan baru muncul ke permukaan. Orang Kristen bikin kapal selam 12 bulan baru muncul ke permukaan, Pak. Januari, Desember, gereja bisa bikin tenda di depan. Orang-orang yang tidak pernah lihat mukanya dia hadir semua. Penuh. Ibadah pertama 20 orang. Ibadah kedua 100 orang. Tapi kalau Natal dan tahun itu 300 dan 400 orang. Pak Manalo mesti siap-siap tenda di depan. Mesti tutup jalan. Orang Kristen lebih hebat dari Rusia dan Amerika. Dia nanti datang Desember, muncul tuh. Ngambil oksigen. Januari ngambil oksigen. Tanggal 31, ngambil oksigen. 12. Nanti akhir Januari dia mulai nyelam, Pak. Nyelam. Kosong tuh gereja. Enggak ada orang, Pak, di situ. Bapak cari yang tadi di depan itu di mana tenda-tenda dibuka. Ini kok kosong. Ini Kristen kapal selam. Nanti Desember dia muncul lagi, Bapak Ibu. Kalau belum meninggal. Kalau belum dicekik sama Tuhan, dia muncul lagi Desember. Atau Januari. Jemaat saya itu 99,9% orang Batak. Gembalanya orang Timor. Lalu saya tanya, kenapa tidak minta gembala Batak? Nanti kami berantem, Pak, kalau sama Batak. Oh begitu. Jadi saya sudah terbiasa khotbah di depan orang Batak. Keras, tegar. Mau tersinggung silakan, mau tersinggung juga silakan. Yang penting saya doa supaya Roh Kudus menjamah hatimu. Jadi saya ini, istri saya juga ibu. Tapi saya belum adat. Saya dikasih buruh. Sekarang gak jadi-jadi. Karena belum eksekusi. Yang pertama, tinggalkanlah cara hidupmu yang. Amin Bapak Ibu. Yang masih bohong, yang masih gosip, yang masih yang masih menipu, yang masih menyimpang ke kanan dan ke kiri, bertobatlah sungguh-sungguh. Bukalah hatimu dan biarkan. Yang kedua, berjaga-jaga dan mawas diri. Persiapkanlah hidupmu menyambut Tuhan. Ini kedatangan Kristus itu ada dua. Yang pertama itu kita sebut Natal ini. Ini Advent. Minggu Advent, Bapak Ibu, artinya minggu penantian. Kenapa saya pakai ungu? Ibu tahu artinya warna ungu? Itu warna janda. Ada yang janda di sini? Di gereja saya dua. Jadi saya bilang istri saya, puji Tuhan, janda cuma 2. Jadi kalau Natal kita kasih persembahan kasihnya nggak banyak-banyak. Duda juga 2. Yang janda 2 ini, yang duda 2 ini, yang duda 1 ini saya kubur istrinya kemarin, situ Morang. Lalu yang janda 2 ini suaminya Pardede dengan siapa lagi? Saya lupa. Ya. Ini warna janda. Artinya apa? Warna kerinduan. Warna untuk menanti pendamping di sampingnya. Siapa ya? Berdoa nggak datang-datang juga, tapi ungu tiap hari. Ini warna ungu, warna kerajaan, warna penantian, harapan. Jadi minggu Advent pertama itu nanti Kristus datang, dan Kristus sudah datang yang pertama kali dalam Natal ini, tapi dia akan datang yang kedua kali. Dan kedatangan pertama itu berhubungan erat dengan kedatangan kedua kali. Tidak boleh dilepaskan. Tentang kewaspadaan, mawas diri, itu bukan lagi menanti kedatangan pertama, tapi kedatangan kedua. Yesus datang mendapati lampu kita masih menyala, seperti 5 gadis yang bijaksana. Bapak Ibu, di Matius 25 ayat 13 berkata apa? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya tiba. Kedatangan Kristus seperti pencuri. Haleluya. Jadi kita merayakan Natal ini sebenarnya mengingatkan kita untuk siap berjaga-jaga dan mawas diri menanti tangan. Kapan itu terjadi? Ada banyak nubuat. Ada banyak nubuat, bukan nubuat, lubuat. Ada yang bikin-bikin. Kemarin ada heboh di YouTube tentang pendeta Niko yang mengatakan Kristus datang tahun 2033. Banyak orang meramal. Ada pendeta dulu di Bandung, ya namanya itu, ya si Buya si Buya mengatakan tanggal 10 November persis hari. Betul Bapak Ibu, mereka semua diangkat, tapi diangkat dengan mobil Dalmas, bukan diangkat ke surga. Seperti itu. Nah, jadi
Ada lagu begini, ada lagu Pentakosta yang tua. Hendaklah engkau berjaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah suara mempelai laki datanglah. Amin Bapak Ibu. Itu lagu saya baru SD kelas 1. Tapi saya hafal nih sampai hari ini. Hendaklah engkau berjaga-jagalah, karena akan kedengaran dengan tiba-tiba suara mempelai laki-laki datang. Kalau dengan itu kita berjaga-jaga apa? Setia beribadah, setia melayani, setia memberi, hidup di dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Ada yang disuruh pelayanan gak mau. Ada yang pelit sama Tuhan, setengah mati kikirnya. Tangannya terus. Nyumbang dong buat gereja dong, buat pelayanan. Enggak, lagi kekurangan nih, lagi COVID. COVID gak datang, lama-lama dia kena COVID juga. Ada yang pelit, setia memberi. Jemaat saya bukan orang-orang kaya Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf, jemaat saya kelas menengah. Tapi saya ajar mereka setia memberi. Itu 2.000. Setia memberi, setia melayani. Saya tidak mau import pemain musik dari luar. Saya tidak mau import liturgos dari luar. Saya tidak mau import pelayan dari luar. Sendiri yang di sini. Yang nyanyi suaranya kayak burung gagak juga harus nyanyi. Yang nyanyi ngomong falas juga harus nyanyi. Jadi singer. Puji Tuhan saya dapat istri yang bisa nyanyi Pak. Pintar nyanyi. Ya. Orang Batak pintar-pintar nyanyi. Mereka kalau paduan suara luar. Mereka mau Natal siap paduan suara. Setia melayani. Kalau dikasih pelayanan jangan ngomel-ngomel. Jangan bilang gak bisa. Apalagi pemuda. Nanti Pak saya mau kerja dulu. Kapan tiba-tiba Tuhan bilang malam ini juga nyawamu diambil. Memberi, melayani, setia beribadah. Hidup di dalam kekudusan. Itulah cara kita berjaga dan mawas diri. Yang ketiga, milikilah hati nurani yang murni. Bapak, Ibu, dan Saudara, hati nurani yang murni itu berbicara tentang kondisi dan motivasi hati kita. Perhatikan, ini terlihat di dalam beberapa frasa di ayat 3 dan 4. Padang gurun dan padang belantara ayat 3. Apa yang ada dalam pikiran saudara ketika mendengarkan kata padang gurun dan padang belantara? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Sebuah tempat yang kering, tandus, gersang, panas, tanpa kehidupan. Itulah lambang dari hati yang kering, tandus, gersang, tanpa kehidupan, tanpa gairah, spirit kematian. Tuhan tidak mau tinggal di tempatan hati seperti itu. Firman Tuhan tidak bertumbuh di tempatan hati seperti itu. Kasih tidak hidup di tempat seperti itu. Buah roh tidak bertumbuh di dalam hati seperti itu. Hati yang keras, kering, hati yang berbatu, hati yang berduri, tidak akan. Dan yang berikutnya Ibu, setiap lembah, gunung, bukit, tanah tidak rata dan berkeluk. Ayat 4, ini semua adalah simbol dari kondisi hati yang penuh dosa, kejahatan, tipu muslihat, kebohongan, kebencian, kepahitan hati, amarah, kesombongan, keangkuhan, kemunafikan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menguasai hidup. Itu apa? Lembah, gunung, bukit, dan tanah yang tidak rata dan berlekuk. Sombong, angkuh, kepahitan, kebencian, tidak mau mengampuni. Suami istri pun tidak mau mengampuni, Pak. Duduknya, tidurnya balik belakang, dua-duanya. Padahal istri bilang, gua nggak bikinin lu kopi, teh juga nggak dibikinin. Boro-boro teh dan kopi, air putih ambil sendiri. Setrika baju sendiri, mandi sendiri, ya memang mandi sendiri. Ya. Sarapan cari sendiri. Adakah yang di sini begitu? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Yang di sana ada. Banyak Pak. Di sini tidak ada. Puji Tuhan. GKPI JK Depok luar biasa jemaatnya. Tidak ada kebencian dan amarah. Bapak Ibu, marah itu kalau dibiarkan jadi benci. Benci itu kalau dibiarkan jadi pahit hati. Pahit hati kalau dibicara jadi kepahitan. Kepahitan kalau dibiarkan jadi akar pahit. Orang yang akar pahit di hatinya itu senyumnya. Orang senyum 3 kali dia belum. Orangnya 5 kali dia belum jawab juga. Itu ciri orang yang akar pahit. Tahu akar pahit? Kebencian.
Wahyu pasal 3:20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku masuk dan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Tuhan mau hadir di hati dan tempat yang siap untuk menerima dia. Tuhan mau hadir di tempat yang subur, rata, lurus dan murni, hati yang suci dan kudus. Seorang pemuda punya rumah 8 kamar. Satu hari dia undang Tuhan Yesus datang. Tuhan, mari nginap di rumahku. Tapi ingat, Tuhan berkuasa atas 1 kamar saja. Yang 7 kamar itu milik saya. Oh, malamnya setan datang Bapak Ibu. Setan datang ketok pintu. Ketok pintu. Oh, pemuda buka pintu, ternyata setan di depan. Lalu setan mau masuk. Pemuda bilang, jangan, kamu gak bisa masuk. Lalu dia berkelahi berdarah-darah. Besoknya setan datang lagi, dia berkelahi berdarah-darah. Lalu dia protes sama Yesus. Yesus ini tega benar ya. Tega melihat saya berkelahi berdarah-darah, banting tulang dengan setan. Tuhan hanya nonton dan diam saja. Tuhan bilang, tadi kan kamu ngomong, saya punya kuasa atas 1 kamar saja. Yang 7 kamar adalah hakmu. Kadang-kadang kita bergelut, berkelahi, capek berdarah-darah dengan pencobaan, pergumulan dan setan dalam hidup kita. Karena apa? Ruang-ruang hati kita masih dikuasai oleh ego kita, oleh kepentingan kita, oleh kemauan kita. Yesus belum jadi raja, belum jadi Tuhan, belum jadi Tuhan di dalam hidupmu. Kapan kita mau izinkan dia masuk Bapak Ibu? Mari buka hati kita dan izinkan Kristus masuk. Apa akibatnya saudara apabila kita mempersiapkan jalan atau bagi Tuhan kemuliaan Tuhan dinyatakan? Ini yang terakhir, ini benar-benar terakhir Bapak Ibu. Ini benar-benar terakhir, tidak ada poin lagi, ini terakhir nih. Ya. Apa itu kemuliaan Tuhan? Ayat 5 kita baca. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Apa itu kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu, tahu artinya kemuliaan Tuhan? Halo? Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Apa artinya kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan artinya keagungan dan kebesaran Tuhan yang mengatasi langit dan bumi, yang mengatasi segala ciptaannya. Kemuliaan Tuhan berbicara tentang kedaulatan dan providensia Allah atas hidup kita. Kemuliaan Tuhan berbicara tentang karya Allah di alam semesta ini yang disaksikan dan kagumi oleh manusia. Dalam konteks firman Tuhan ini, kemuliaan Allah berarti kehadiran dan pernyataan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Jadi kemuliaan Tuhan dalam konteks firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang dinyatakan kepada kita, yang dinyatakan kepada Bapak Ibu dan saya, yang disaksikan dan dirasakan dalam hidup kita setiap hari, sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau menyertai saya, Engkau memberkati saya setiap hari Tuhan. Terima kasih, itu kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kita merasakan dan mengalami keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, dalam pergaulan kita, dalam hidup kita semua hari. Itu semua terjadi karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kemuliaan Tuhan itu penyertaan Tuhan. Kalau kita kutip Ayub pasal 1 ayat 10, itu pagar yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling? Kata iblis kepada Tuhan. Ayub dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berikan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kemuliaan Tuhan artinya pagar kuasa Allah dalam hidup kita. Kehadiran dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita izinkan Tuhan masuk di hati kita, kita buka hati kita, kita bersihkan hati kita, kita sucikan, kuduskan hati kita, maka Tuhan akan masuk di sana. Terjadi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terjadi penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yosua berkata kepada bangsa Israel di Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu.
Bapak Ibu mau melihat kemuliaan Tuhan? Mau merasakan mujizat Tuhan? Mau merasakan perbuatan ajaib Tuhan? Amin. Mau merasakan itu dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam studi anak-anakmu? Mau merasakan keajaiban perbuatan Tuhan? Mau merasakan kemuliaan kehadiran Tuhan? Kuduskanlah dirimu, karena besok Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Kuduskanlah dirimu, kuduskanlah hatimu, karena hari ini juga Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidupmu. Kenapa tidak terjadi mujizat dan perbuatan ajaib dalam hidup kita? Karena hati kita masih berlekuk, masih bengkok, masih padang gurun, masih padang belantara. Menguduskan diri, menguduskan hati, berarti mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maukah saudara menguduskan diri? Amin. Ada pujian tadi pertama apa? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Titik. Berikutnya. Asalku hidup kudus, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti Tuhan buka jalan ke Bapak Ibu buat kita. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Itu kan? Tapi dengar, ku tahu itu artinya asal engkau hidup kudus. Artinya Tuhan buka jalan buat kita, tapi Tuhan juga kita mempersiapkan jalan itu bagi Dia. Yaitu hidup kudus, sucikan. Saya percaya Tuhan berkati Bapak Ibu, amin. Saya percaya Tuhan berkati rumah tanggamu, berkati pekerjaanmu, usahamu. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau untung dan bukan rugi. Tetapi firman Tuhan bilang, kuduskanlah dirimu, karena Tuhan mau adakan perbuatan ajaib. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti mempersiapkan hidup kita. Momen Natal ini mengajar kita untuk tidak hanya mempersiapkan itu secara duniawi, tapi mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Kristus, memperbaharui hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan telah membebaskan kita dari kutuk dosa dan kematian. Ia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ia mau hadir dalam hidup kita, tidak hanya sekedar sebagai tamu, tetapi sebagai Tuhan dan Raja, penguasa hidup kita. Tetapi Ia minta kita persiapkan jalan bagi Dia, mempersiapkan hati dan hidup kita untuk kehadirannya. Bukalah hati saudara dan sambutlah Yesus Kristus. Natal ini menjadi momen introspeksi untuk kita masing-masing melakukan itu. Maknai Natal sebagai mempersiapkan diri atau hati untuk Yesus hadir di sana, bukan semata sebuah perayaan pesta pora. Mengucap syukurlah senantiasa atas kebaikan Tuhan. Janganlah lupakan segala kebaikan dan kebaikannya, dan dengan cara tinggalkan kehidupan lama, berjaga-jaga dan mawas diri. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami perbuatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.